Hampir 60% dari total 205 juta pemilih adalah pemilih muda, yakni Gen Z dan milenial. Hasil survei menunjukkan ternyata Gen Z ini lebih condong memilih Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang. Lalu bagaimana dengan peluang calon lain untuk merebut suara Gen Z di Pilpres? Apa strategi yang akan dilakukan? Dan seberapa besar Gen Z menjadi penentu dalam Pilpres nanti? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir dari luar studio. Ada politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, politikus PDI Perjuangan Arya Bima, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Andre, Mas Arya, dan Mas Burhan. Malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Mas Reno, Mas Bimo, dan Mas Burhan. Baik. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu karena ini yang merilis surveinya adalah Mas Burhan. Mas Burhan, faktor apa sebetulnya yang Anda baca? Mengapa sosok Prabowo Subianto ini lebih digemari oleh para pemilih muda di Pilpres mendatang? Ya, begini Reno ya, sebenarnya temuan indikator ini tidak baru ya. Sebelumnya Kompas dalam survei tatap mukanya bulan Mei juga menemukan pola yang sama. Yaitu pemilih muda, mereka yang masuk kategori generasi Z maupun generasi milenial, itu ternyata lebih jatuh cinta pada Prabowo Subianto. Sementara Mas Ganjar lebih kuat di kalangan baby boomers. Nah pertanyaannya kenapa? Nah pertama sebelum bicara ke kenapanya, itu penting ya buat kita untuk melihat angka seberapa signifikan pemilih muda, meskipun tentu tidak seluruh pemilih muda menggunakan haknya. Nah kalau dilihat dari data BPS sensus 2020 itu generasi Z itu mereka yang lahir 97 sampai 2012 yang punya hak pilih itu mencapai 75 juta. Itu setara dengan 27,9% dari total populasi. Generasi milenial itu yang lahir periode 81 sampai 96 itu mencapai 69,9 juta atau setara dengan 25,87%. Jadi total gabungan dua generasi ini itu kurang lebih sekitar 52-53%. Nah tetapi seperti yang tadi saya sebut, itu mereka belum tentu memilih tuh. Ya. Karena anak muda ini meskipun political interest-nya tinggi, tetapi tingkat partisipasinya tidak setinggi kelompok pemilih yang lebih tua. Nah ini artinya meskipun mereka punya preferensi kepada Pak Prabowo Subianto, belum tentu mereka menggunakan hak pilihnya nanti di hari H. Nah ini yang pertama. Nah pertanyaan Reno tadi kenapa? Nah kalau tadi saya jelaskan terutama generasi Z itu kan mereka lahir setelah Soeharto jatuh. Ya. Jadi mereka adalah kelompok pasca reformasi ya, lahir tahun 97 sampai 2012 di ujung masa pemerintahan Soeharto. Dan mereka mungkin tidak mengetahui gitu ya bagaimana histori atau sejarah sebelumnya. Nah itu satu penjelasan yang mungkin isu-isu yang selama ini dialamatkan kepada Pak Prabowo ya isu-isu negatif itu tidak terlalu diekspos ya atau diketahui oleh pemilih generasi muda ini. Selain saja adalah figur Pak Prabowo sendiri mungkin menarik ya buat pemilih muda. Ya, Mas Burhan, itu yang tadi Anda sebutkan adalah bagaimana faktor masa lalu begitu ya. Kalau kita berbicara konteks masa kini, apakah para Gen Z lebih cenderung ke Prabowo? Ini ada unsur dalam tanda kutip Jokowi's efeknya, misal siapa yang terlihat lebih sering dengan sosok Joko Widodo ini akan lebih yang dipilih atau diidolakan oleh para pemuda. Karena Jokowi pun juga punya tingkat daya tarik yang tinggi begitu di kalangan milenial. Mas Burhan. Sebenarnya kalau kita lihat profil pemilih Pak Jokowi itu agak beda dengan yang memilih Pak Prabowo dari sisi usia ya. Pemilih Pak Jokowi itu justru dari kelompok tua, senior. Jadi data exit poll 2014-2019 semakin tua usia pemilih semakin memilih Pak Jokowi. Jadi ini menunjukkan bahwa pemilih muda itu masih menjadi stronghold-nya Pak Prabowo. Dan ini bukan hal baru tadi saya sebut ya, bukan hanya temuan survei Kompas Reno, tetapi exit poll kita 2014-2019 Pak Prabowo kuat di kelompok ini. Dan salah satu penjelasannya media sosial.
Oke, Pak baik. Jokowi itu agak kurang kuat sebenarnya di media sosial ya. Pak Baik. Prabowo kuat dari dulu. Nah, salah Oke. satu penjelasannya mungkin ya gaya artistik Pak Prabowo, terutama di IG, itu menarik buat anak muda. Coba lihat tuh postingan Pak Prabowo di IG ya. Itu Oke, menurut oke, saya baik. lebih banyak bicara dari sisi apa namanya konten ya, tetapi tidak menggurui gitu. Nah, Oke, mungkin baik. gaya-gaya semacam Saya ini coba ke yang Mas Andre nih, karena dibahas oleh Mas Burhan sambil tetap ditayangkan mungkin bagaimana postingan-postingan Prabowo Subianto di Instagram yang bisa dinilai ini lebih dekat dengan kalangan anak muda begitu. Mas Andre, di pemilu 2024 ini Prabowo dinilai mengubah gimmick, mengubah gestur supaya lebih dekat pemilih mudanya dengan pemilih muda. Apakah ini memang karena Gerindra membaca di pemilu 2024 mayoritas pemilih adalah pemilih muda, Mas Andri? Ya, ya tentu kami Pak Prabowo dan Partai Gerindra menginginkan kemenangan, Mas Reza. Tentu demi mengejar kemenangan, ya tentu kita berbenah mengevaluasi termasuk hasil survei indikator di Oktober 2022 yang menyatakan Pak Prabowo di urutan ketiga. Nah, ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi kami untuk melakukan strategi-strategi baru bagaimana Pak Prabowo bisa memulihkan suara pemilih beliau di 2019 yang diambil oleh Mas Anies, dan juga bagaimana bisa menggeser suara pemilih Pak Jokowi 2019 yang mayoritas di Mas Ganjar digeser ke Pak Prabowo. Seluruh strategi tentu kita pakai ya. Tapi yang paling penting ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama, generasi Gen Z ini kan butuh kepastian. Yang mereka butuhkan adalah masa depan, lapangan pekerjaan, dan bagaimana nasib mereka ke depan. Dan kita tahu ya saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, kondisi krisis di depan mata, kondisi perang antar berbagai negara di seluruh dunia itu mengancam. Bahkan Indonesia terancam dengan ancaman perang Korea Utara dan Korea Selatan, China dan Taipei. Tentu mereka butuh kepastian. Ya, butuh kepastian. Nah, figur yang dianggap bisa memberikan kepastian nasib mereka adalah figur Pak Prabowo yang memang teruji bersama-sama Pak Jokowi menciptakan persatuan Indonesia dengan melakukan rekonsiliasi politik di pemilu 2019. Nah, ini kuncinya sehingga generasi milenial mayoritas memilih kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo memberikan kepastian kepada masa depan mereka di tengah ancaman krisis yang melanda dunia. Itu satu. Yang kedua, tentu pola komunikasi Pak Prabowo yang bagaimana komunikasi mungkin dulu banyak sama tokoh senior, sekarang banyak dengan anak-anak muda. Contoh dengan Mas Gibran. Mas Gibran itu adalah magnet atau tokoh panutan dari generasi Z atau generasi milenial. Dengan bagaimana Pak Prabowo begitu dekat dengan Mas Gibran, tentu Mas Gibran yang punya banyak followers, yang merupakan magnetnya generasi Z, tentu terpengaruh untuk memilih Pak Prabowo. Di sini sudah saya tangkap poinnya. Jadi intinya Mas Andre, memang Anda akui ada perubahan strategi begitu ya untuk di pemilu 2024. Saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, capres yang diusung oleh PDI Perjuangan ternyata nomor 2 ini yang diminati oleh kalangan pemilih muda, kalangan dengan pemilih terbanyak nanti di pemilu 2024. Bagaimana PDI Perjuangan merespon hal ini? Ya, kita terus mencermati survei-survei yang saat ini terus dilakukan oleh lembaga survei. Dan betul tadi yang dari Pak Burhanuddin tadi dan dari Kompas, itu selisih Gen Z yang ke Pak Prabowo, ke Ganjar Pranowo, dan ke Anies Baswedan, itu Pak Prabowo unggul. Tapi untuk survei yang lain selisihnya tidak seperti yang Pak Burhanuddin tadi punya dan Kompas relatif lebih kecil. Saya kira lepas dari hasil itu kita terus mencermati hal-hal yang tadi dikaitkan apa sebenarnya cara berpikir, pola behavior anak-anak Gen Z ini yang mereka mempunyai abstraksi dan imajinasi tersendiri terkait dengan apa yang namanya politik itu sendiri, termasuk di dalam Pilpres. Ya, jadi tadi betul bahwa harapan yang diinginkan anak-anak Gen Z ini adalah
masa depan dirinya yang inherent sebenarnya di dalam masa depan bangsanya. Tapi mereka sangat paham betul keinginannya untuk apa sebenarnya pemimpin-pemimpin ke depan tadi. Dan kami percaya 10 tahun PDI Perjuangan berkuasa dengan melahirkan tokoh sosok seorang Jokowi yang dulu dikritik habis-habisan sebagai pemimpin yang hanya ikut saja oleh partai, tapi ternyata justru menghasilkan kepuasan publik yang demikian besar. Juga kami yakin di tingkat DPR pusat, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota, juga kepala daerah dari gubernur sampai bupati wali kota, PDI Perjuangan melahirkan tokoh-tokoh muda yang luar biasa, termasuk bagaimana mempersiapkan Mas Gibran lahir dari sosok milenial yang sekarang ini menjadi ikon milenial. Jadi PDI Perjuangan sadar betul bagaimana harapan-harapan ke depan itu tidak hanya membangun persepsi, tapi kerja-kerja yang lebih real, sehingga konsepsi pemikiran-pemikiran 10 tahun fondasi Pak Jokowi ini yang akan dilanjutkan sustain dengan yang lebih maju dengan Ganjar Pranowo ini sangat memberikan harapan kepada kalangan Gen Z. Dan itu perlu sosialisasi untuk ke depan ini bagaimana spektrum daripada perilaku atau kerja-kerja Ganjar akan lebih dikonstruksikan lebih pada kalangan milenial atau Gen Z yang beri harapan, saya kira itu. Ya, menarik ini. Mas Andre dan Mas Arya Bima sama-sama memention satu nama, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ada satu pertanyaan Mas Burhan yang akan saya ajukan, tapi ditahan dulu ya penasarannya ya. Pertanyaan apa yang akan saya berikan, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali.